Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video ini saya mau mengambil sampel ikan untuk yang di kolam A dan kolam B. Saya ingin menghitung bobotnya secara langsung untuk dimasukkan di tabel manajemen pakan yang di file Excel. Nah, jadi di sini saya juga heran ya, untuk di kolam B itu kemarin kita ini 7.500 gram total biomasnya. Dan sekarang udah seminggu, kemarin tuh pemberian pakannya cuma 1%, baru 2 hari yang lalu itu dinaikkan. Sekarang itu pakannya itu saya kasih 600 gram itu udah di 8% ya pemberian pakannya. Dan itu dia masih mau nambah lagi. Nah, jadi saya langsung start perhitungan pakannya ya. Di umur dia yang sekarang ini udah masuk di umur 8 hari ya. Nah, jadi ini lanjutan dari video semalam ya. Semalam itu kan saya ngasih tips karantina ya kepada teman-teman. Dan yang kolam B itu juga saya mau catat berapa bobotnya. Jadi ini supaya lebih clear, lebih jelas, teman-teman bisa mengikuti perkembangan ikan. Karena nanti setiap 15 hari sekali kita akan sampling. Dan saya juga mau menyelesaikan konten di kolam ini untuk penimbangan bobot. Dan nanti akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Dan rencana saya juga, saya mau buat konten di tempat lain. Contohnya di sini kan udah ada 3 yang buka from Bioblog ya, kayak tempat Bang Irwan, Bang Arif, sama Bang Ardi. Jadi saya pengen konten di sana juga. Jadi kita selesaikan dulu di sini teman-teman. Nah, oke, kita langsung ya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita sampling saya mau buat kebutuhan pakan dulu untuk ikan yang kolam B. Jadi ini semalam saya buat 600 gram, masih kurang, jadi ini mau saya buat lagi, mau saya bibis. Ini kita buat 600 gram aja teman-teman pakannya. Jadi nanti saya coba tarik lagi bobotnya. Ini biar saya buat aja langsung untuk kebutuhan pakannya. 600 gram. Oke, lebih sedikit gak apa-apa. Soalnya ini basah teman-teman, mau saya ambil lagi nanti takutnya jelek nanti peletnya. Oke. Jadi kalau bibis itu saya selalu sediain tempat lain ya. Selain langsung saya tutup nanti di sini. Kita ambil dulu ya airnya teman-teman. Jadi airnya itu cuman 100 ml aja cukup lah. Nah, ini airnya udah jadi, saya ambil. Jadi saya bibisnya itu pakai promino, vitamin, sama laktose. Karena ini cuman sedikit, ya kita pakai yang sedikit aja teman-teman. Ini kan dosisnya 1 gram bisa untuk 5 kilo pakan. Kita pakai sedikit-sedikit aja. Ini aquafit ini dia kental sekali ya. Maksudnya kalau kena air itu dia langsung pekat. Nah, kita ambil sedikit aja. Nah, untuk promino ini bebas. Semakin banyak teman-teman pakai, maka protein di pakan teman-teman itu akan langsung naik. Nah, kita pakai protein tinggi, jadi kita pakai dikit aja teman-teman. Kalaupun banyak ya nggak apa-apa teman-teman. Kira-kira pakai 1 gram ya, segini ya mungkin 1/4 sendok. Nah, ini tinggal dilarutkan aja. Jadi saya tuh udah nggak pakai kulturan lagi, kulturan jamu, karena begini aja, begini nggak repot. Nah, itu deh kuncinya, dia nggak repot teman-teman. Lebih simpel lah kalau menurut saya begini. Ini langsung larut dia teman-teman, bener-bener larut.
kita kasih aja, terus dibibis aja teman-teman. Nah, jadi setiap pakan itu saya gini nih semuanya. Saya juga kalau untuk yang udah besar itu pakai protein 28 sekarang. Ini pakai punya New Hope ya. Kalau untuk karena di sini nggak ada New Hope yang ukuran 1 mili, ya udah kita pakai 781 teman-teman. Di sini cari pelet itu susah, nggak banyak mereknya. Katanya harganya pun ya gitulah, jadi lebih mahal karena sedikit kali persaingan dari pabrikan di sini. Nah, oke, ini udah jadi. Semuanya udah larut. Ini kita biarin aja. Nanti setelah sampling kita kasih makan. Ini sampai besok teman-teman. Jadi kita pastikan dulu berapa biomasa. Ini teman-teman setiap habis bibis itu langsung ditutup benar-benar supaya dia bagus peletnya terus. Nah, ini usahakan 24 jam itu harus sudah habis teman-teman, karena nanti kalau nggak habis itu si bakteri yang ada di Lactozim ini, jenis bakteri asam laktat itu, nah itu akan memakan protein, maksud saya amino yang kita kasih ini sama vitamin. Nah, dia kan juga makhluk hidup teman-teman, jadi dia juga butuh jadi dia juga bisa memanfaatkan amino dan vitamin. Nah, gitu teman-teman. Jadi saran saya 24 jam ini harus sudah habis setelah teman-teman bibis. Fermentasinya nggak usah lama-lama, 12 jam. Misalnya teman-teman buatnya malam, nah sebelum jam 8 malam ini harus sudah habis. Kalaupun lewat sedikit nggak apa-apa, tapi ya batasnya saya saranin tuh 24 jam aja. Oke, kita lanjut ya untuk sampling. Oke, kita akan sampling kolam A dulu. Ini sudah saya sediain. Itu juga sudah saya sediain airnya. Itu total timbangannya 5 kilo sama tempat teman-teman. Nah, ini bersih kita cedok dulu. Kita sampling kayak biasa teman-teman. Nggak dipindah ya, mau dites timbangan ya. Udah tahu berapa jumlah peletnya? Jumlah yang terbesar. Kalau segini kemas adonannya kan. Oke, jadi itu airnya 5 kilo. Kita timbang 1 kilo ada berapa. Nah, ini ikannya teman-teman bisa lihat ya. Inilah kalau pakai vitamin sama amino. Badannya lebar-lebar, besar. Itu hampir rata kayak gitu semua. Kita timbang ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekor pertama sekilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini kedua 19 ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
20. Nah berarti sekilo 15 sampai sekilo 20 teman-teman. Ini masih ada yang kecil-kecil, tapi ini ikan mas, dia baru tebar, jadi nggak kita hitung. Nah nanti kita rata-ratakan ya. Nah ini untuk sampel kolam A. Nah oke, ini kolam B. Ini udah saya siapkan juga tempatnya, di sana timbangannya udah saya setel. Nah ini teman-teman yang semalam kita kasih aquabak. Nah, teman-teman lihat nggak, bannya baru 24 jam loh. Gimana perubahan warna airnya? Hijau, malam kan hijau pekat ya. Jadi ini sekarang warna airnya hijau agak kekuningan, agak kecoklatan. Dia mau ngarah ke coklat. Nah semalam nggak ada aplikasi apa-apa, cuman aquabak aja teman-teman. Nah oke, kita coba ambil ya untuk kita sampling. Mudah-mudahan dapat lah, karena ikannya masih kecil. Berapa dapat jadi bisa mewakili lah teman-teman. Nah ini susah didapat teman-teman, karena ikannya masih kecil kan. Nah dia masih kecil gini kan nggak mungkin kita timbang sekilo, jadi kita timbang per ekor aja untuk mewakili. Oke, jadi kita nggak nimbang di luar, timbangannya harus di tempat yang rata ini. Nah ini udah 0 gram ya. Kita akan timbang teman-teman ikannya satu-satu. Ini beratnya 13 gram. Kayaknya ini nggak rata teman-teman dari tempat pembandingannya. Ini 7 gram. Ini 8 gram. Yang paling kecil ini 6 gram. Kita lanjut, yang lebih kecil lagi ini ada nih 4 gram. Dan lagi kecil 6 gram. Berarti 6 sampai 10 gram lah, 5 sampai 10 gram lah ikannya rata-rata ya. Ini 6 gram, 5 gram. Tadi yang paling besar tadi berapa tadi? 14 gram. Nah mungkin ini jarang yang kayak gini ya. Oke, kita yang ini aja. Berarti beratnya dari 5 gram sampai 10 gram. Berarti kalau kita ambil rata-rata, beratnya rata-rata 7,5 gram. Kita buat aja beratnya rata-rata 8 gram, karena ada yang jumper. Oke, berarti beratnya rata-rata 8 gram. Nah kita nanti coba hitung ya di luar. Ini saya mati dulu, saya letak dulu ikannya. Nah oke, sebelum kita hitung, ini kita kasih makan dulu teman-teman sama pelet yang udah kita bibis tadi. Ikannya stres enggak? Oh ternyata aman ya. Oke, kita pindah ke sebelah. Ini tadi siang itu dikasih makan terlalu banyak nih teman-teman. Jadi aerasinya saya kencangin. Nanti saya pelanin. Tadi ini sengaja saya kencangin ya. Sebelumnya itu 15 Hz. Ini saya naikin jadi 16 Hz. Ini peletnya juga udah kita bibis nih. Apakah ikannya stres? Ternyata aman ya. Begitu dilempar dia langsung respon. Nah kita biarin dulu setengah jam, nanti kita kasih lagi. Oke, jadi kita akan hitung ini teman-teman yang tadi berapa ikannya rata-rata. Nah, jadi kan tadi 1 kilo ada 15 ekor ya. 1 kilo dibagi 15, beratnya 66 gram. Ada yang beratnya 1 kilo 15 sampai 20.
ada yang 20, berarti 50. Berarti kita rata-ratakan aja beratnya itu jadi 55 gram per ekor. Nah, jadi itu beratnya 55 gram. Kemarin itu kitanya tebar, itu saya hitung ya, sekitar 1000 ekoran, 990 teman-teman. Buatlah kemarin tuh ada mati-mati ya, jadi tinggal 170, berarti ada 935 ekor. Nah, itu kita kalikan 55 gram, berarti total ikannya semua itu ada 51 kilo 425 gram. Nah, jadi ini untuk yang kolam A ya. Jadi teman-teman udah tahu ya, rata-rata berat bobotnya itu 55 gram. Untuk sekarang yang kolam B itu dari per ekornya itu ada yang berat 13 gram, ada yang berat 6 gram, 5 gram. Jadi kita ratakan aja, itu beratnya sekitar 7 gram. Kemarin tebar 1200 ekor, itu matinya sampai tadi ada mati lagi sekitar, ya kita buatlah jadinya tinggal 1000 aja ya. Karena itu kan masih masa karantina, mungkin masih ada yang mati. Nah, itu 1200, kita buat aja 1000 ekor itu kali 7 gram, berarti tinggal 7 kilo populasinya. Kalau 7 kilo kita kali pemberian pakannya 8%, berarti 560 gram. Nah, berarti saya udah buat pemberian pakannya itu kan tadi 600 gram, berarti 8,5 ya. Nah, jadi teman-teman untuk siklus yang ini, untuk kolam A dan kolam B udah sama-sama kita lihat, sama-sama kita timbang. Kalau yang kolam A itu rata-rata berat bobotnya 55 gram. Untuk yang kolam B rata-rata beratnya itu sekitar 7 gram. Nah, itu nanti saya masukin di tabel Excel untuk manajemen pakan, supaya saya tahu berat ikan itu pertumbuhannya nanti kayak kemarin tuh berapa ADG-nya, pertumbuhan hariannya, berapa FCR-nya. Tapi FCR-nya nanti bakal finish saja lah. Karena kalau ngitungnya kayak semalam 15 hari mungkin salah ya. Tapi kalau dari yang semalam itu, yang waktu kematian, saya lihat tuh sampai bisa dapat berapa plastiknya 50 kilo tuh teman-teman. Itu bisa berapa banyak semalam itu ya. Pokoknya semalam itu memang nggak meleset lah teman-teman, kalau dilihat dari total ikan yang mati. Nah, jadi ini kita udah masuk siklus baru. Nah, teman-teman sama-sama kita lihat bagaimana perkembangan ikan. Dan saya lihat juga di kolam A tadi, teman-teman bisa lihat ya, ikannya yang itu yang saya pegang itu rata-rata badannya itu bongsor semua ya teman-teman. Dia pendek tapi badan yang lebar. Nah, itu saya kasih vitamin amino itu kayak gitu teman-teman, rata-rata ikannya. Kalau dulu nggak pala begitu tuh ikan. Jadi saya kan pernah panen tuh kan sampai 2 siklus kemarin tuh nggak pernah ikan kayak gitu bobot badannya, beda. Nah, itu jadi teman-teman kalau mau coba ya teman-teman monggo silakan. Nanti kasih tahu sama saya berapa FCR-nya, bagaimana pertumbuhan ikan, bagaimana perbedaan fisik ikan, ada perbedaan apa enggak. Nah, kalau mau teman-teman beli itu teman-teman lihat aja di deskripsi, itu saya selalu buat ya tempat link pembeliannya. Nah, oke. Jadi saya akhiri video ini teman-teman. Next video saya mau konten di luar, kalau enggak tentang yang lain lah. Jadi ini sudah ada yang ngurus teman-teman, jadi sudah bisa ditinggal-tinggal. Udah lega lah hati ini. Oke. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.